berjumpa kembali di Arsenalin Indonesia. Kali ini Arsenalin Indonesia akan mengabarkan secara spesial untuk kalian tentang berita terupdate seputar Arsenal yang tentunya tidak boleh kalian lewatkan. So, pastikan tonton sampai selesai ya. Komentar Martin Odegaard tentang masa depan Erling Braut Haaland. Dia harus datang ke Arsenal. Striker Borussia Dortmund asal Norwegia Erling Braut Haaland adalah salah satu nama terpanas di jendela transfer mendatang. Hengkangnya Haaland dari Dortmund dinilai hampir pasti dan kemungkinan besar karirnya akan berlanjut di Premier League di jajaran Manchester City. Namun, gelandang Arsenal Martin Odegaard berharap rekan setim nasionalnya akan memilih Arsenal daripada City jika dia pindah ke Liga Premier. Dia adalah pria yang lucu, seorang teman baik saya dan pemain hebat, Odegaard mengatakan kepada Stadium Astro. Mari kita lihat apa yang dia lakukan. Saya tidak tahu rencananya, tetapi jika dia datang ke Inggris, dia tentu saja harus datang kepada kami. Tidak, saya tidak tahu apa yang akan dia lakukan, tapi dia pria yang hebat. Sejujurnya, kami belum berbicara banyak tentang masa depan Haaland. Saya tahu ada banyak orang di sekitarnya yang mencoba bertanya kepadanya tentang hal itu dan memberitahu dia apa yang harus dia lakukan. Saya tidak ingin seperti itu, jadi kami harus menunggu dan melihat. Dia binatang, kuat, cepat, dan saya pikir dia memiliki semua kualitas yang dibutuhkan seorang penyerang. Saya pikir dia bisa bermain di hampir semua negara dan liga. Bagaimana menurut pendapat kalian, Gons? Akankah Odegaard berhasil membawa Haaland berlabuh ke Arsenal musim depan? Kisah Abou Diaby, ex-Arsenal yang jadi hafiz Al-Quran. Mesut Ozil bukan pemain muslim pertama yang pernah dimiliki Arsenal. Jauh sebelum itu, Merem London punya pemain yang juga seorang penghafal Al-Quran, dialah Abou Diaby. Selain dikenal sebagai seorang muslim yang taat, Abou Diaby semasa masih menjadi pemain profesional bersama Arsenal juga sudah rajin membaca Al-Quran. Fakta ini pernah diungkap salah satu pengajar di Ibrahim College London, Mufti Muhammad, di tahun 2012 lalu, dan menyebut Abou Diaby saat itu sudah hafal 19 juz. Bukan tak mungkin Abou Diaby saat ini sudah berusia 35 tahun memiliki tambahan hafalan juz seiring waktu yang sudah dilalui hingga tahun ini. Menurut laporan yang sama, Diaby merupakan salah satu donatur sekolah Islam yang terkenal di London meskipun karir sepak bolanya tak semulus harapan. Cedera demi cedera yang dialami Diaby membuatnya terpaksa pensiun di tahun 2017, tepatnya saat pemain timnas Prancis ini bermain untuk Olympique de Marseille. Liga Inggris memang tak pernah kehabisan pemain muslim. Hingga saat ini pun banyak pemain beragama Islam yang merumput di salah satu kompetisi sepak bola terbaik dunia itu. Mohamed Salah, N'Golo Kante, Mohamed Elneny, Sadio Mane, Granit Xhaka, dan masih banyak lagi pemain muslim yang saat ini berkarir di Premier League. Rencana transfer The Gunners bisa berubah sedikit setelah pembaruan cedera yang tidak menguntungkan. Menurut laporan dari Football London, Arsenal ingin menandatangani bek kanan cadangan baru musim panas ini. Namun Mikel Arteta dan Direktur Teknis Edu akan dipaksa untuk mempertimbangkan ucapannya yang mengatakan jika mereka hanya butuh 1-2 pemain saja untuk musim panas mendatang. The Gunners diyakini tertarik untuk memperkuat posisi bek kanan setelah Takehiro Tomiyasu mengalami cedera parah di musim ini. Pemain internasional Jepang itu melewatkan 8 pertandingan karena masalah betis yang berulang sebelum akhirnya kembali melawan Manchester United pada Sabtu. Arsenal dikabarkan sangat tertarik untuk merekrut pemain Southampton yang sedang on fire, Tino Livramento. Ia ditandu keluar lapangan selama pertandingan The Saints melawan Brighton pada hari Minggu setelah ia tampak terkilir kakinya di babak pertama. Kemampuannya dalam kapasitas defensif dan ofensif membuatnya menonjol musim ini, memiliki kecepatan, energi, dan kualitas saat menguasai bola. Penampilan impresifnya telah menarik perhatian Arsenal yang memantau perkembangannya dengan cermat. Selain minat yang ditunjukkan pada Livramento, pemain pinjaman Middlesbrough, Chad Spence, dan Max Aarons dari Norwich City juga telah dikaitkan dengan kepindahan ke Emirates. Sementara itu, bakat Akademi Brooke Norton-Covey telah bekerja dengan baik dengan status pinjaman di Lincoln City. Tetapi kurangnya pengalaman saat ini berarti dia tidak mungkin menjadi figur tim utama reguler.
Solusi internal lainnya yang telah disebutkan termasuk Ben White dan William Saliba dengan keduanya mampu bermain sebagai fullback. Siapapun yang dipilih Arteta dan Edu, ada penerimaan yang berkembang bahwa bek kanan baru harus tiba untuk meningkatkan kualitas keseluruhan dalam posisi tersebut. Masalah cedera Tomiyasu bersama dengan inkonsistensi Cedric merupakan masalah bagi Arsenal di musim ini. Negosiasi berjalan mulus, Gabriel Jesus kian dekat dengan Arsenal. Ada kabar baik seputar perburuan tanda tangan Gabriel Jesus yang sedang dilakukan Arsenal. Laporan terbaru mengatakan bahwa proses negosiasi dengan penyerang Manchester City itu berjalan mulus. Seperti yang diketahui, Manchester City akan kedatangan Julian Alvarez dari River Plate begitu bursa transfer musim panas dimulai. The Citizens juga dikabarkan ada di posisi terdepan dalam perburuan Erling Haaland. Kehadiran kedua penyerang tersebut bisa membuat jatah bermain Gabriel Jesus semakin terbatas. Oleh karenanya, meninggalkan Etihad Stadium menjadi opsi yang paling masuk akal untuknya saat ini. Arsenal tertarik memberikan kesempatan bermain itu buat Gabriel Jesus. Menurut laporan jurnalis The Athletic David Ornstein, Edu selaku direktur teknis Arsenal telah berbicara dengan sang pemain selama berbulan-bulan. Diskusi telah berjalan jauh, bahkan kesepakatan personal diketahui sudah beres, tapi belum rampung sepenuhnya. Kehadiran Mikel Arteta di Arsenal pun diharapkan bisa mempermulus perbincangan ini. Gabriel Jesus berminat pindah ke Arsenal selama mereka mampu memenuhi permintaan harga dari Manchester City. Itulah tadi beberapa berita hangat dan fakta menarik seputar Arsenal. Bagaimana pendapat kalian, Gons? Tulis di kolom komentar ya. Stay safe and stay healthy, Uganders. Bye-bye.